ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Ada pengampunan dalam pengakuan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tak ada sesuatu pun yang dapat begitu merusak kepribadian seperti ketika seorang tinggal dalam rasa berdosa. Perasaan ini menghambat kreativitas, menguras perhatian, mengganggu konsentrasi, dan menghamburkan daya emosi. Rasa bersalah yang tidak terselesaikan akan muncul sebagai rasa takut hingga menyebabkan tekanan batin dan keputusasaan. Solusi terbaik adalah mengakuinya sehingga menerima pengampunan dari Tuhan. Rasul Yohanes menasihati anak-anak rohaninya untuk menolak pengajaran sesat yang lebih mengutamakan usaha manusia untuk hidup dalam kekudusan dan menolak karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana mungkin manusia berdosa dapat menyelesaikan dosanya sendiri? Hanya Kristus yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Pengampunannya sempurna bagi setiap dosa yang telah diakui di hadapannya. Beberapa hal prinsip yang perlu kita renungkan. 1. Pengakuan diawali dengan kesadaran akan dosa. Apabila seseorang mengatakan dirinya tidak berdosa, maka kebenaran tidak ada dalam diri orang tersebut. Ia mengeraskan hatinya terhadap pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan akan dosa dan menuntun ke dalam kebenaran. Orang yang tidak sadar bahwa dirinya orang berdosa tidak membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ingatlah bahwa pengorbanan Kristus bekerja secara efektif hanya bagi mereka yang menyadari dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga perlu korban penebusan sekali untuk selamanya, dan hal itu telah dikerjakan oleh Kristus. Ibrani 10 ayat 2. Jadi orang yang menganggap dirinya benar dan tidak berdosa meniadakan pengorbanan Kristus dan meniadakan karya keselamatan bagi dirinya. Ia tidak mempunyai hidup dan akan mengalami kebinasaan. Menolak Kristus berarti menolak kebenaran. Itulah arti kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Bandingkan Galatia 2 ayat 21. 2. Pengakuan membuka pintu pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, istilah mengaku dikaitkan dengan keberadaan Allah yang dapat dipercayai sepenuhnya. Sifat Allah yang setia dan adil merupakan sifat yang terus-menerus melekat dan tidak mungkin tidak dilakukannya. Sebab Allah tidak mungkin lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Ketika seseorang mengaku, maka Allah yang setia dan adil pastilah mengampuninya. Ada pengakuan, maka ada pengampunan. Sebab kata mengaku mengikuti sifat Allah yang setia dan bertindak mengampuni. Pengakuan haruslah diikuti dengan tindakan meninggalkan dosa. Bandingkan Amsal 28 ayat 13. Hal ini menjadi tanda penyesalannya kepada Allah. Selanjutnya, frasa sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita menunjuk pada semua dosa yang telah dilakukan sebelum seseorang percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya. Sedangkan kata menyucikan kita dari segala kejahatan adalah semua dosa yang diakui tiap-tiap hari setelah seseorang mengalami titik balik dalam hidupnya. Ingatlah bahwa semua dosa mendapat pengampunan dari Tuhan, kecuali dosa yang tidak diakui di hadapannya. 3. Pengakuan dan pengampunan di atas dasar firman-Nya. Kembali penggunaan kata jika menjadi penghubung pada ayat 10. Dalam hal ini, Yohanes mengajak para pembacanya berpikir dan merenungkan dengan sungguh-sungguh.
Apabila seorang berkata bahwa ia tidak berdosa, maka firman Allah tentu tidak ada dalam diri orang tersebut. Sebab hanya kekuatan firman yang dapat membuat seorang menyadari akan dosanya, mengakui dan meninggalkannya. Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang berdosa hanya melalui kekuatan firman. Selain itu, kita membuat dia menjadi pendusta. Mengapa? Karena satu-satunya maksud kedatangan Kristus adalah menyelesaikan masalah dosa manusia. Jika manusia berkata ia tidak berdosa, maka kedatangannya sebagai juru selamat adalah sebuah kebohongan. Yohanes menguraikan dalam perikop selanjutnya bahwa pendamaian dengan Allah hanya melalui perantaraan Kristus. Pasal 2 ayat 1-2. Dengan tujuan agar manusia hidup menurut firman-Nya. Bahkan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pasal 2 ayat 6. Sahabat Iktus, puji syukur kepada Allah atas kesetiaan dan keadilan-Nya. Pengampunan yang sempurna menjadi anugerah terbesar bagi kita ketika kita menyadari dosa, mengakui dan meninggalkannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat mengampuni kita. Tetapi juga tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak membutuhkan pengampunannya. Selalu tersedia pengampunan dosa bagi kita yang sedia mengakuinya. Setelah menerima pengampunan dosa, saya telah disucikan oleh Tuhan. Saya dimampukan untuk menjadi pelaku firman dengan meninggalkan cara hidup manusia lama dan terus berjuang sebagai manusia baru di dalam kekudusannya. Pengampunan yang sempurna telah memampukan saya untuk hidup menuruti firman, sehingga saya dapat hidup sama seperti Kristus hidup. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dosa apa yang saat ini harus saya akui di hadapan Tuhan? Apakah saya percaya bahwa Tuhan mengampuni semua dosa yang telah saya akui? Hidup seperti apa yang harus saya jalani setelah saya menerima pengampunan dari Tuhan? Tuhan Yesus, saya mengakui semua dosa saya dengan penuh penyesalan. Saya percaya pengampunan-Mu sempurna. Bukan saja Engkau melupakan dan tidak memperhitungkan lagi kesalahan saya. Engkau pun memberi kesembuhan total bagi hati, jiwa, dan roh saya. Mampukan saya ya Tuhan untuk meneruskan hidup tanpa dibebani oleh perasaan bersalah yang menghambat saya untuk meraih janji-janji-Mu. Saya mau hidup sama seperti Engkau hidup dengan cara menuruti firman-Mu. Amin. Hanya dosa yang tidak diakui, yang tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga